Cek 1, 2, 3. Halo Bapak Ibu, teman-teman dimanapun Bapak Ibu dan teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya di channel Lah Kok Iso. Kita akan melanjutkan tema masa Prapaskah ya, seputar pencobaan Yesus di padang gurun. Kalau kemarin di video terakhir itu kita sudah mengetahui kenapa bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun ya, sedangkan jarak antara Mesir dan tanah terjanji itu tidak terlalu jauh sebenarnya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan apa hubungannya dengan Yesus yang berpuasa di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa Yesus dicobai oleh setan? Ya. Kalau dilihat di sini di Matius 4 gitu ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lah kok Tuhan dicobai iblis? Wah, Tuhannya lemah gitu ya kan. Masa nurut sama iblis gitu. Sama setan. Ya toh. Antar dulu Bapak Ibu. Ya. Kita coba membedakan antara dicobai ya, kemudian nanti diuji kalau dalam bahasa Inggrisnya tes sama tempt ya. Nah, tempt itu asal temptation ya kan, pencobaan gitu ya. Nah, kalau tes ya diuji ya seperti biasa. Nah, ada terjemahan yang konsisten dengan menggunakan tempt atau mencobai, juga ada yang menggunakan tes ya. Tapi nggak usah bingung Bapak Ibu ya, karena dalam bahasa Indonesia juga memiliki kesamaan juga, nanti tergantung konteksnya gitu ya. Tapi kita tahu kalau menguji ya atau diuji, berarti yang menguji itu ya pasti yang lebih besar atau yang lebih kuat ya. Contohnya misalnya ada ujian nih di sekolah, ya pasti guru yang menguji muridnya gitu ya. Atau ujian di bela diri gitu ya kan, sama pasti sang guru yang akan menguji muridnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita mencobai ya, misalnya bawahan mencobai atasannya dengan misalnya datang telat mulu gitu kan, kerjaan nggak beres-beres misalnya, wah itu kan bikin orang kesel ya. Ya kurang lebih seperti ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat konteksnya di sini kenapa Yesus kok dicobai oleh setan ya Bapak Ibu ya, di padang gurun ini gitu ya. Lah, kita tahu ya bahwa setan itu adalah ciptaan Tuhan juga ya. Manusia juga sama Bapak Ibu, manusia juga ciptaan Tuhan gitu. Lah, apakah setan tahu kalau Yesus itu anak Allah? Ya, ya jelas tahu Bapak Ibu. Ya, tapi di sini setan mancing gitu ya kan. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Gitu ya. Jika yang kedua pencobaan nih, "Jika engkau anak Allah." Gitu. Padahal sudah jelas-jelas setan tahu kalau Yesus adalah anak Allah. Ya. Contoh di Markus 5 Bapak Ibu. Ya. Di Markus 5 kita ke Markus 5. Oh, di sini kita pakai bahasa Inggris saja Bapak Ibu yang sudah saya siapkan. Oke. Jadi ada pembanding ya Bapak Ibu ya. Di Markus 5. And cried with loud voice and said, "What I have to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High?"
ya kan? Di Lukas 4:41, and the devils also came out of many, crying out, ya kan? Setan keluar dari orang-orang yang kerasukan itu dan berteriak, ya kan? Thou art Christ, the Son of God, ya. Engkau adalah Kristus, anak Allah, gitu ya. Tapi Yesus melarang mereka untuk bercerita tentang itu. Ya. Jadi setan tahu. Loh, kok tahu kok mencobai? Apa bedanya dengan kita ya Bapak Ibu ya? Kita tahu Tuhan itu ada, Yesus itu anak Allah. Tapi kita mencobai Tuhan, ya kan? Dengan apa? Ya melawan, melanggar perintahnya, gitu ya. Menyukai kejahatan, perbuatan-perbuatan kita ya perbuatan-perbuatan yang jahat, Bapak Ibu. Nah, kalau kita kembali ke konteks bangsa Israel yang waktu 40 tahun di padang gurun, ya, kita akan melihat Bapak Ibu di di Ulangan 6:1, ya. Di Keluaran 6, ayat 16, ya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Ya, ada Masa, ada Meriba. Ya, itu sebuah sumber mata air yang nantinya dikenal sebagai Masa dan Meriba ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang terjadi di Masa itu, ya maksudnya di sini ya, di nama tempat ini ya, kita lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat footnote-nya di sini, Keluaran 17 1-7 ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa ngelihat kenapa bangsa Israel itu disebut mencobai Tuhan ya di Masa tadi ya, di sini ya kan. Oke, kita lihat. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Ya. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ya, nah inilah firman Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah setelah engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pukul memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Ya, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu ya? Bangsa Israel ini berfokus kepada keinginan manusia, keinginan dagingnya, ya kan, kehausan, ya toh. Padahal Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan segala mukjizat dan tanda-tanda yang telah dibuatnya yang luar biasa itu, ya. Tetapi mereka menanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kan konyol ya Bapak Ibu ya.
gitu. Nah, jadi ketika mereka berfokus kepada duniawi, ya, seakan mereka melupakan Tuhan. Itu juga yang terjadi pada diri kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita dalam kesesakan, dalam penderitaan, kita kadang menanyakan, Tuhan ini ada atau tidak, gitu ya, Bapak Ibu. Kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu di masa Prapaskah ini kita telah diingatkan ya bahwa Tuhan selalu ada, Bapak Ibu. Dan kita melatih diri ya, melatih tubuh kita ya untuk bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan karena Tuhan selalu ada, Tuhan selalu mengawasi kita, menjaga kita. Ya. Dan kalau kita mengandalkan Dia, ya, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, kita mengandalkan kata-kata Tuhan melalui firman-Nya itu, ya. We will be fine, ya Bapak Ibu ya. Karena tujuan hidup kita adalah kembali kepadanya. Gitu? Tujuan hidup kita ke sana, Bapak Ibu. Menghadap Tuhan kembali hidup bersama Tuhan kembali. Nah, tapi syaratnya ya itu harus suci, harus kudus, Bapak Ibu. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat atau bertemu dengan Tuhan. Makanya kita melatih diri kita, ya tidak hanya di dalam masa Prapaskah ini, masa puasa ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita melatih diri kita untuk berdoa, berpuasa, gitu ya, membaca firman Tuhan, gitu. Dengan membaca kita merasakan ya, bahwa Tuhan itu dekat loh, ya, nggak jauh, gitu ya. Nah, di sini kita sudah melihat ya Bapak Ibu apa yang terjadi dalam kisah Keluaran di mana bangsa Israel selalu menggerutu bersungut-sungut, ya, nggak beda dengan kita juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membahas apa tujuan ya Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Ya. Kita tahu bahwa ya di Keluaran 4, Bapak Ibu, ya. Di Keluaran 4 itu Yesus adalah anak Allah. Ya, Israel, maaf, ya. Di sini disebutkan, and thou shalt say unto Pharaoh, katakanlah kepada Firaun, ya, thus said the Lord, beginilah firman Tuhan, Israel is my son, even my firstborn, ya. Israel adalah anakku yang tunggal. Ya, gitu. Nah, di sini kita lihat type and anti-type ya, Bapak Ibu, tipologi, ya. Di sini kita juga tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi apa hubungannya? Nah, ini di sini Bapak Ibu. Ya. Di Ulangan 8:1-5. Jadi karena tadi ketidaktaatan bangsa Israel yang keluar dari Mesir dekat ya dengan tanah terjanji, tapi karena ketidaktaatan, nah itu ada di Numbers 13:14 ya, di Bilangan 13:14 itu ceritanya. Jadi 12 spies ya kan, 12 mata-mata Musa mengirimkan mereka karena Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya gitu ya. Tuhan akan membawa mereka masuk ke situ, tapi mereka tidak percaya. 10 orang mata-mata mengatakan memang betul ada susu dan madu, tetapi ada bangsa-bangsa yang besar, yang raksasa, jadi mereka takut Bapak Ibu ya. Tapi Caleb dan Joshua tidak, gitu kan. Kita percaya pada Tuhan yang sudah membawa kita sampai ke sini. Tuhan akan mengalahkan mereka semua. Jadi janganlah kita takut, ayo kita masuk. Nah, tapi Musa dan bangsa Israel lainnya lebih mendengarkan ketakutan mereka, sehingga mereka dihukum 40 hari
mereka mengintai, 1 hari dihitung 1 tahun. Ya, gitulah Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang dirasakan, yang harus ditanggung oleh keturunan bangsa Israel. Jadi angkatan pertama atau tua-tua itu tidak akan masuk, usia 20 tahun ke atas itu tidak akan masuk, mereka semua akan mati di padang gurun. Anak-anak mereka lah yang akan masuk, ya, dengan pengecualian si Yosua dan Caleb. Ya, begitu Bapak Ibu kisahnya. Jadi, kenapa Yesus 40 hari di padang gurun? Ya, itu mewakili, ya, ada hubungannya dengan tadi 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. 1 hari dihitung atau sama dengan 1 tahun. Gitu ya. Tapi bedanya apa? Yesus menunjukkan ketaatan. Yesus sebagai Israel yang baru menunjukkan ketaatan dengan mengalahkan segala cobaan yang ada di situ ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ya ini poinnya Bapak Ibu. Ya, di Ulangan 8:15 ya, untuk merendahkan dirimu dan segala macam. Nah, thou shalt also consider thine heart, as a man chasten his son, so the Lord thy God chasten thee. Jadi seperti orang tua, seperti ayah mendisiplinkan anaknya, juga Allah mendisiplinkan bangsa Israel. Nah, itu juga berlaku kepada Tuhan kita Yesus Kristus di padang gurun. Dia sebagai anak Allah mendisiplinkan diri untuk taat kepada firman Allah, taat kepada Bapa. Ya, dia tidak berbuat dosa, Bapak Ibu. Makanya di sini disebutkan Yesus imam besar kita, ya toh, sebab imam besar kita yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, merasakan lapar, gitu, merasakan kesedihan, kemarahan juga, gitu toh. Ya. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ya. Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa Yesus dicobai oleh setan di padang gurun dengan 3 pencobaan itu ya, tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Nah, apa hubungannya dengan bangsa Israel? Tadi kita sudah tahu, itu menjadi refleksi kita ya. Kadang kita seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, gitu, yang melupakan Tuhan, ya, yang tidak taat kepada perintah-perintahnya. Nah, di sini tadi kita lihat Bapak Ibu bahwa, gitu, Allah bersama bangsa Israel, tetapi bangsa Israel seakan tidak mengenali atau tidak percaya bahwa Allah bisa mengantar mereka ke tanah terjanji, ya. Dan kita belajar dari sini untuk mengandalkan Allah. Oke. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu, siapa ya atau Allah yang dicobai di padang gurun, ya. Itu siapa sih? Gitu ya. Oke. Kita lihat ya, Bapak Ibu. Tapi sebelum ke situ, kita mau lihat nih bahwa kelakuan mereka, ya, kelakuan orang yang jahat itu, ya, kita nih kalau lagi berbuat jahat gitu ya, Bapak Ibu, kita itu seperti apa sih gitu ya, kelakuan kita itu. Kita ke Ulangan 13, Bapak Ibu.
ke Ulangan 13 ya. Nah, kalau di sini Ulangan 13 Bapak Ibu, kita lihat sini teman-teman. Ya. Ada orang dursila, orang jahat tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, "Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal." Ya, orang-orang jahat yang mengajak kita menyembah Allah lain yang tidak kita kenal. Ya, ini dalam bangsa Israel, Allah yang mereka kenal adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat, nah ini terjemahannya harus dari ini Bapak Ibu. Harus dari King James ya, atau Dua Reims ya. Nah, kita ke ini ya, ini ditegaskan di Yakobus ya, bahwa ketika manusia dicobai ya, jangan katakan cobaan ini datang dari Allah, dari Tuhan, karena Allah tidak dapat dicobai oleh sesuatu yang jahat, oleh iblis, ya kan? Dan dia tidak mencobai manusia. Oke. Nah, kita ke ini dia. Oh, ini yang tadi udah ya. Oke, Exodus 13. Oh, kita harusnya ke ini Bapak Ibu sebentar. Bukan Exodus, tapi kadang-kadang ketuker. Ulangan itu Deuteronomi lah. Itu Bapak Ibu. Bapak sambil belajar kita ya Bapak Ibu ya. Ini Bible Gateway sering saya pakai untuk bikin kayak gini Bapak Ibu. Nih. Ya, Deuteronomi. Nah, ini dia. Tadi ya, certain men, lihat, the children of Belial. Ya, orang-orang yang jahat disebut juga the children of Belial. Belial itu siapa? Yo, nama lain dari setan, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang jahat kelakuannya, gitu ya, anak-anak setan. Ya. Di sini di 1 Samuel 2:12 juga dikatakan anak-anak Eli adalah anak-anak setan, Bapak Ibu. Now the sons of Eli were sons of Belial. Ya, they knew not the Lord. Nah, jadi jahatnya anak-anaknya Eli. Ya, ini imam ya Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak imam si Pineas sama satu lagi itu, ya dia suka ini mengkorupsi korban gitu ya. Jadi korban harusnya dibakar, dia mentahnya aja sini gitu kan. Oh, tapi kan ini harus dibakar dulu. Enggak, sini gua ambil. Nah, itu kayak gitu Bapak Ibu. Itu di 1 Samuel. Itu Bapak Ibu bisa tahu kisahnya Eli ya sebagai imam dan anak-anaknya imam yang jahat Bapak Ibu ya. Nah, apakah ada imam-imam yang jahat di gereja kita Bapak Ibu? Biar Tuhan menghukum mereka ya. Kita doakan yang terbaik ya supaya imam-imam kita di gereja kita ya, terutama dalam doa senakel Bapak Ibu, kita mendoakan imam, mendoakan paus ya, supaya dikuatkan, supaya lurus Bapak Ibu ya, tidak tergoda dengan godaan-godaan tadi ya, godaan-godaan duniawi, terutama kalau udah bicara uang. Bahaya Bapak Ibu. Mari kita doakan sama-sama para imam kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ya di 2 Korintus 6 juga disebutkan apa persamaan antara Kristus dan Belial. Ya, apa persamaan Kristus dan setan Bapak Ibu? Ya, tentu saja tidak ada kesamaannya. Ya, gitu. Nah, kita bisa melihat di sini ya bahwa orang-orang yang jahat disebut
sons of Belial, sons of setan, anak-anak setan Bapak Ibu, kalau kelakuan kita jahat, kita mengikuti keinginan-keinginan duniawi sehingga menimbulkan kejahatan, meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dulu bangsa Israel mencobai Allah, ya, disebut anak-anak setan, anak-anak Belial, gitu ya. Nah, Yesus di padang gurun dicobai oleh setan itu sendiri, bapaknya, ya, bapak segala dusta, bapak segala kejahatan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Dan Yesus telah mengalahkan mereka demi kita. Ya. Seperti yang disebutkan di sini. Di KGK Bapak Ibu. Ya. Mengalahkan penggoda demi kita. Imam besar yang imam besar yang kita punya, ya ini tadi ya, Ibrani 4 tadi, telah dicobai hanya tidak berbuat dosa, ya Bapak Ibu. Jadi dulu bangsa Israel, ya, mencobai Allah, ya, dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak Belial, anak-anak setan. Dan di padang gurun Yesus 40 hari berhadapan dengan bapaknya langsung, dengan setan langsung, dengan iblisnya langsung, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat siapa yang dicobai oleh bangsa Israel di padang gurun, Bapak Ibu. Ya. Kita lihat kembali lagi. Itu ada di Keluaran 17 ini, Bapak Ibu. Ya. Nanti kita bandingkan dengan bahasa Inggrisnya supaya tahu konteksnya, karena Bapak Ibu kalau diberkati dengan mengerti bahasa Inggris akan lebih memahami, gitu ya. Gitu. Oke. So, let's see ya. Kita lihat dari bahasa Indonesia dulu, nanti kita akan ke bahasa Inggrisnya. Ini yang tadi Bapak Ibu disebutkan ya, bahwa mereka berangkat ya dari padang gurun Sin, berjalan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Ya, mereka mulai bertengkar, mereka bersungut-sungut, ya kan? Gitu. Mereka kepada Musa terutama ya, yang memimpin mereka nih. Ya, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Ya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, apa yang kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melimpari aku dengan batu. Tuhan gimana nih? Gitu kan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku, Tuhan, akan berdiri di sana di depanmu. Di mana berdirinya? Di atas gunung batu di Horeb. Ya. Tuhan akan di mana posisinya? Akan berdiri di sana di depanmu. Di atas gunung batu di Horeb. Sekali lagi Bapak Ibu, aku akan berdiri di sana di atas gunung batu. Ya. Jadi Tuhan akan berdiri di atas gunung batu. Oke. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga
bangsa itu dapat minum. Ya, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel bertengkar. Mereka telah mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, kita kembali ke ayat 6 di sini, Bapak Ibu. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, berdiri di atas gunung batu. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Ya, sehingga bangsa itu dapat minum. Jadi Tuhan akan berdiri di atas gunung batu. Oke, let's check the English translation ya Bapak Ibu ya. Kita akan fokus ke 6 saja ya. Oke, 5-6 ya, perintah Tuhan ya. And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod, ya, and tongkatmu, ya, wherewith thou smote the river, ya, take in thine hand and go, bawalah ya, oke, tongkat itu. Behold, I will stand before thee, ya, upon the rock, ya, di atas gunung batu. And thou shalt smite the rock, ya, dan kamu akan memukul batu itu, ya kan? And there shall come water out of it, and that the people may drink. Nah, air akan keluar dari batu itu, dan orang-orang bisa meminumnya. Lah, siapakah Tuhan yang ada di atas gunung batu di Horeb ini? Yuk kita lihat ke 1 Korintus. Nah, ini dia nih. Yes, gitu ya. Oke. Ya, kita lihat di sini tadi. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu. Tuhan akan berdiri di atas gunung batu, Bapak Ibu. Yuk. Ya. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestor, ya, leluhur kita, were all under the cloud, and that they all pass through the sea. Ya, mereka di bawah awan, ya, tiang api, tiang awan. Tuhan sendiri maksudnya memimpin mereka. And that they all pass through the sea. Nah, di sini melewati laut, Bapak Ibu, melewati air, yang dimaksud dengan ini, Bapak Ibu. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Ya toh. Jadi mereka itu dibaptis, ya, di dalam awan, ya, dan laut. Ya, type of baptism ya Bapak Ibu ya. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. Spiritual food and the spiritual drink. Ya. Jadi mana itu kan dari surga Bapak Ibu ya, makanan para malaikat, nih roti para malaikat yang diberikan kepada manusia. Nenek moyang aja mereka nggak tahu itu apa gitu ya, karena datang dari surga, dari langit Bapak Ibu ya. Mereka makan makanan yang sama, gitu, dan minum dari sumber air yang sama, ya. Tapi kalau dikatakan ini spiritual, ya berarti maknanya juga nanti spiritual Bapak Ibu. Ya, food, ya kan, seperti ekaristi, ya, tubuh Kristus, Bapak Ibu, ya, dan spiritual drink, ya,
Oke, kita lanjut. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and the rock was Christ. And the rock was Christ. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and the rock was Christ. Bapak Ibu, mereka minum, bangsa itu dapat minum from the spiritual rock, from the rock, ya, and the rock was Christ, Bapak Ibu. Ya, jadi aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu itu, dan haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, Bapak Ibu. Jadi Tuhan berdiri di atas gunung batu tadi, upon the rock, ya toh, dan Musa strike the rock, seakan-akan strike Tuhan, strike memukul Yesus, ya toh, menyalibkan, Bapak Ibu, strike the rock, sehingga ketika disalib keluarlah sumber mata air spiritual dari lambung Yesus, keluarlah darah dan air, Bapak Ibu. Ya, sudah melihat koneksinya toh? Ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang menjelaskan bahwa pada saat itu nenek moyang kita nih, bangsa Yahudi, 40 tahun di padang gurun, ya kan, mereka bersungut-sungut dengan tidak ada air. Maka Tuhan memerintahkan, oke, bawa tongkatmu Musa, bawa tua-tua, aku akan berdiri di atas gunung batu, dan kau akan memukul batu itu, akan keluar air sehingga mereka bisa minum. Mereka bisa hidup tentunya, karena air adalah sumber kehidupan. Nah, jadi di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa itulah, ya, batu itulah Yesus itu yang disalib, yang telah memberikan air kehidupan, yaitu Roh Kudusnya. Karena spiritual, Bapak Ibu, ya, air melambangkan Roh Kudus, spiritual. Sehingga dengan kita percaya, ya, meminum dari air hidup yang diberikan Yesus, Roh Kudus, kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita tentunya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari semuanya itu apa yang saya mau share di sini Bapak Ibu adalah kembali ke awal, ya, bahwa kenapa Yesus kenapa Yesus berpuasa 40 tahun di padang gurun, ya toh, dicobai setan, apa hubungannya? Ya, kita kembali bahwa Yesus adalah Israel yang baru, Israel yang lama tidak taat, ya, sama-sama anak Tuhan nih Bapak Ibu. Israel is my son, my firstborn son. Kita juga tahu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus adalah anak Tuhan, Allah sendiri yang menyatakan, ya. Kemudian kita tahu, ya, bahwa Israel dulu ke Mesir karena kelaparan, Bapak Ibu ya, karena ada kasus kelaparan yang luar biasa sehingga mereka ke Mesir. Ya. Dan juga kita tahu bahwa dari Mesir kupanggil anakku, ya, di Hosea 11, Bapak Ibu. Ya. Nah, di situ juga kita tahu bahwa ada persamaan nih Bapak Ibu. Jadi waktu itu juga Yesus ke Mesir itu karena Herodes mau membunuh anak-anak kecil di bawah usia 2 tahun. Sehingga Tuhan memerintahkan Yusuf
untuk segera lari ke Mesir, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga bangsa Israel keluar dari Mesir karena ada pemimpin yang jahat, Bapak Ibu ya. Firaun itu, ya kan, yang telah memperbudak sekian lama, ya kan, untuk mengejar mereka keluar, gitu ya, untuk maksudnya karena tidak diizinkan untuk keluar, udah dikasih tulah, tetap keras hati, ya kan, dikasih sampai 10 kali, akhirnya anak-anak bangsa Mesir semuanya, termasuk anak pertama ternak itu mati semua, Bapak. Dan akhirnya dilepaskan. Tapi begitu dilepaskan juga tidak sepenuh hati kan. Oh ya udah, dendam, akhirnya dikejar gitu. Gitu kan, sampai akhirnya mereka mati semua setelah Laut Merah terbelah dan mereka tenggelam di sana, Bapak Ibu. Ya. So, jadi itu ada persamaan ya, tipologi ya tentang Israel dan New Israel. Ya, bangsa Israel tidak taat, Yesus sebagai Israel yang baru taat kepada perintah Allah. Ya. Itulah yang mau saya sharing di sini, Bapak Ibu. Jadi melihat koneksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat berhubungan. Apalagi kalau kita bicara Injil Matius ya, itu sangat memahami quote dari perjanjian lama itu cukup banyak di situ, Bapak Ibu ya. Ya contohnya tadi dari Mesir kupanggil anakmu, itu kan kutipan Nabi Hosea 11 ayat 1. Nah, itu dikutip Matius di Matius 2:15 contohnya. Gitu Bapak Ibu. Ya. So, jadi kita sudah melihat hubungan antara Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Based on 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Ya kenapa sampai 40 tahun? Itu ada sebab musababnya pastinya. Dan itu sudah saya share juga ya. Monggo ditonton videonya kemarin. Ya, kemudian kita sudah tahu bahwa Yesus adalah sebagai Israel yang baru. Ya, Israel yang lama tidak taat, tidak percaya pada firman Tuhan. Nah, Yesus sebagai Israel yang baru, anak Allah juga yang taat kepada perintah Allah, perintah Bapa. Ya toh, dan juga membuktikan ya ketika Yesus rebuke ya atau menghardik setan, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ya. Jadi kita sudah diingatkan oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus Kristus sendiri bahwa janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ya, marilah kita di masa Prapaskah ini sama-sama Bapak Ibu introspeksi apakah kita sudah mengikuti kehendak Tuhan, sudah menjalankan yang diperintahkannya, atau kita masih melenceng sana sini Bapak Ibu. Ya. Tapi nggak usah takut, Tuhan kita penuh kasih. Tuhan menantikan kembalinya kita kepadanya untuk meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan segala perbuatan jahat kita untuk berbalik. Ya, metanoia. Ya, sehingga Paskah Tuhan kita benar-benar siap ya menyambut Tuhan kita yang hidup, yang bangkit, sehingga kita boleh hidup dan dibangkitkan bersama Kristus untuk menikmati hidup kekal selama-lamanya. Itulah janji janji Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Oke, demikian Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas supportnya, mulai subscribe-nya, jempolnya, dan komentar-komentarnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.